Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zara Tulusna, NPM 30620560083, kelas 36. Nah, video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Humaydi, MPD. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan bagian A, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu ada definisi dan faktor perkembangan. Nah, psikologi perkembangan merupakan cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari tentang perkembangan ataupun perubahan setiap aspek kejiwaan manusia dari ia lahir sampai dengan meninggal. Nah, maksudnya adalah psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari setiap perkembangan ataupun perubahan yang terjadi pada manusia, seperti tingkah laku, sikap kepribadian seperti emosi dan minat. Nah, selain itu, perkembangan memiliki dua faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor internal yang terdiri dari usia dan bakat atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, kemudian yang faktor kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini terdiri dari proses pematangan, khususnya pematangan kognitif, proses belajar seseorang dalam kehidupan atau seperti pengalaman dan lingkungan sekitar. Nah, proses belajar seseorang dalam kehidupan serta lingkungan merupakan salah satu faktor terpenting dalam perkembangan. Karena dengan adanya belajar ataupun aktivitas di dalam kehidupan seseorang, pasti dia menemukan sebuah masalah dan membutuhkan penyelesaiannya. Nah, sehingga dari situ pengalaman akan muncul. Nah, maka pengalaman akan dijadikan sebagai guru untuk pendewasaan seseorang ke arah yang lebih baik ataupun sempurna. Kemudian, teori-teori perkembangan ada 3. Yang pertama adalah teori nativisme. Nah, teori nativisme ini dipelopori oleh Arthur Schopenhauer. Nah, dia berpendapat bahwa manusia memiliki sifat-sifat tertentu sejak ia lahir yang mempengaruhi dan menentukan keadaan individu itu sendiri. Nah, dia menyatakan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan manusia itu sendiri sejak ia lahir. Nah, dia menegaskan bahwa faktor lingkungan ataupun pendidikan tidak terpengaruh terhadap perkembangan manusia. Nah, dan dia memiliki pandangan seolah-olah sifat manusia itu sendiri tidak bisa diubah karena telah ditentukan oleh sifat-sifat keturunannya. Teori yang kedua yaitu teori empirisme. Nah, teori ini dikemukakan oleh John Locke. Nah, dia menyatakan bahwa perkembangan seseorang akan ditentukan oleh empirisnya atau pengalaman yang ia peroleh selama perkembangan individu itu sendiri. Contohnya seperti pendidikan. Nah, pendidikan itu menurutnya juga termasuk sebuah pengalaman. Menurutnya, teori ini, individu yang dilahirkan itu sebagai kertas putih atau meja yang putih bersih. Nah, yang belum ada tulisannya. Nah, karena itu, peran pendidikan di dalam hal ini sangat penting atau sangat besar, dikarenakan pendidikan yang akan menentukan keadaan individu itu sendiri di kemudian hari. Teori yang ketiga yaitu teori konvergensi. Nah, teori konvergensi atau teori gabungan yaitu gabungan antara teori yang sebelumnya yaitu teori nativisme dan empirisme. Teori ini dikemukakan oleh William Stern. Dia mengatakan, menurutnya, baik pembawaan maupun pengalaman serta lingkungan mempunyai peranan yang sama penting terhadap perkembangan setiap individu. Kemudian, William melakukan penyelidikan terhadap anak kembar. Nah, anak tersebut memiliki keturunan yang sama. Nah, anak tersebut kemudian dipisahkan sejak ia lahir dari ibunya dan kembarannya. Mereka ditempatkan di tempat lingkungan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Maka ternyata akhirnya anak-anak tersebut mempunyai sifat yang berbeda satu dengan yang lain. Sekalipun mereka secara keturunan dapat dikatakan secara relatif mempunyai kesamaan. Nah, perbedaan sifat tersebut oleh anak-anak mereka itu disebabkan karena pengaruh lingkungan di mana mereka tinggal. Nah, dengan keadaan ini pula dapat dinyatakan bahwa faktor pembawaan tidak menentukan secara mutlak. Nah, dari berbagai macam teori perkembangan
teori William inilah yang dapat diterima oleh para ahli secara umum. Nah, di Indonesia, teori konvergensi inilah yang dapat diterima seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang kedua yaitu ada proses, tugas, dan hukum perkembangan. Yang pertama ada proses perkembangan. Nah, secara umum, proses diartikan merupakan sebuah runtutan perubahan yang terjadi dalam perkembangan sesuatu. Nah, proses perkembangan ini memiliki 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap proses konsepsi, yang kedua tahapan kelahiran, dan yang ketiga adalah tahapan perkembangan individu bayi tersebut. Nah, kemudian ada tugas dan fase perkembangan. Nah, tugas dan fase perkembangan ini memiliki 6 tugas. Yang pertama yaitu tugas perkembangan pada fase bayi dan kanak-kanak. Secara kronologis, masa bayi itu berlangsung sejak seseorang individu manusia dilahirkan dari rahim ibunya sampai usia sekitar 1 tahun. Maka kanak-kanak adalah masa perkembangan berikutnya. Nah, yakni setelah usia 1 tahun hingga usia antara 5 tahun. Nah, tugas pada perkembangan pada fase tersebut yaitu seperti belajar memakan makanan seperti bubur, kemudian belajar berdiri dan berjalan. Kemudian tugas dan fase perkembangan yang kedua yaitu fase anak-anak. Nah, masa anak-anak ini berlangsung dari usia 6 tahun sampai 12 tahun. Nah, tugas perkembangan pada usia ini seperti mengembangkan keterampilan membaca, menulis, dan menghitung. Kemudian tugas dan fase perkembangan yang ketiga yaitu fase remaja. Nah, pada fase remaja ini mereka yaitu mencapai peranan sosial sebagai seorang pria ataupun sebagai seorang wanita yang sesuai dengan tuntutan sosial ataupun kultural pada masyarakatnya. Kemudian tugas perkembangan yang keempat adalah perkembangan dewasa. Nah, pada masa dewasa ini merupakan awal dari perkembangan saat seorang remaja mulai menjadi dewasa, yaitu pada usia 20 sampai 40 tahun. Nah, dari usia ini mereka mulai bekerja mencari nafkah apabila seseorang tersebut tidak melanjutkan dalam bidang karir akademik atau memilih teman atau pasangan hidup untuk memulai berumah tangga. Kemudian tugas dan fase perkembangan yang kelima yaitu ada perkembangan setengah baya. Nah, masa setengah baya ini merupakan masa yang berlangsung antara usia 40 tahun sampai dengan 60 tahun. Nah, mereka mencapai tanggung jawab dan kewarganegaraan secara lebih dewasa. Kemudian membantu anak-anak berusia belasan tahun agar berkembang menjadi orang-orang dewasa yang bertanggung jawab. Tugas perkembangan yang keenam yaitu adalah fase usia tua. Nah, masa usia tua ini adalah fase terakhir kehidupan manusia. Masa ini berlangsung antara usia 60 tahun sampai menghembuskan napas terakhir. Kemudian ada hukum perkembangan. Nah, hukum perkembangan yang pertama ada hukum konvergensi. Nah, perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor pembawaan dan faktor lingkungan pendidikan, yang berarti bahwa masa depan kehidupan manusia bergantung pada proses pematangan ataupun proses pendidikan yang mereka alami atau yang mereka jalani. Kemudian hukum perkembangan yang kedua yaitu hukum perkembangan dan pengembangan diri. Nah, para siswa seperti manusia dan organisme lainnya memiliki dorongan ataupun hasrat mempertahankan diri dari hal-hal yang tidak baik atau yang negatif. Nah, manusia itu sendiri berkembang karena adanya insting ataupun naluri pembawaan sejak ia lahir yang menuntutnya untuk bertahan dan mengembangkan dirinya di muka bumi ini. Kemudian hukum perkembangan yang ketiga adalah hukum masa peka. Nah, masa peka merupakan masa yang tepat yang terdapat pada diri anak untuk mengembangkan fungsi-fungsi tertentu seperti fungsi mulut untuk berbicara dan membaca dan fungsi tangan untuk menulis dan sebagainya. Hukum perkembangan yang keempat adalah hukum keperluan belajar. Nah, setiap anak biasanya berkembang karena adanya belajar. Nah, kegiatan belajar siswa dalam segala bentuk dan manifestasinya atau perwujudannya sangat diperlukan untuk mendukung proses perkembangannya secara utuh ataupun menyeluruh.
Hukum perkembangan yang kelima adalah hukum kesatuan anggota badan. Nah, setiap proses perkembangan, fungsi-fungsi organ jasmaniah tidak terjadi tanpa diiringi dengan proses perkembangan fungsi-fungsi rohaniah. Nah, dengan demikian, suatu tahapan perkembangan tidak terlepas dari tahapan yang lain. Kemudian hukum perkembangan yang keenam adalah hukum tempo perkembangan. Nah, lambat ataupun cepatnya proses perkembangan seseorang tidak sama dengan orang lain. Secara prinsipnya, setiap anak akan mencapai tingkat perkembangan yang sama, hanya batas waktunya saja yang berbeda satu dengan yang lain. Hukum perkembangan yang ketujuh atau yang terakhir adalah hukum rekapitulasi. Nah, hukum ini berasal dari teori rekapitulasi yang berisi doktrin yang menyatakan bahwa proses perkembangan individu atau setiap manusia adalah sebuah mikrokosmik yang mencerminkan evolusi kehidupan jenis makhluk hidup dari tingkat yang paling sederhana sampai tingkat yang paling kompleks. Kemudian, yang ketiga adalah perkembangan fisiko-fisik siswa. Perkembangan ranah-ranah fisiko-fisik siswa adalah proses perkembangan yang terfokus pada proses-proses perkembangan yang dipandang memiliki keterkaitan langsung pada proses belajar. Nah, proses perkembangan itu sendiri meliputi perkembangan motor, yaitu proses perkembangan yang berpengaruh pada bentuk fisik atau jasmania pada peserta didik. Kemudian proses perkembangan kognitif, yaitu proses perkembangan yang terpengaruh pada kecerdasan ataupun kemampuan seorang siswa. Nah, bahasa dan komunikasi juga sangat penting bagi proses perkembangan seseorang. Karena tanpa adanya bahasa, manusia tidak akan bisa berkomunikasi dengan yang lain. Perkembangan fisiko dan fisik siswa ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah perkembangan motorik atau fisik siswa. Nah, dalam ilmu psikologi, kata motor tersebut diartikan sebagai istilah yang menunjukkan pada suatu hal, keadaan, dan kegiatan yang melibatkan otot-otot dan juga gerakannya. Nah, secara singkat, motor tadi dapat dipahami sebagai segala keadaan yang meningkatkan ataupun menghasilkan stimulasi atau rangsangan terhadap kegiatan organ fisik. Nah, dalam proses perkembangan fisik anak berlangsung kurang lebih selama 2 dekade atau 2 dasawarsa sejak ia lahir. Kemudian, yang kedua adalah perkembangan kognitif siswa. Nah, kognitif merupakan salah satu aspek yang penting dari perkembangan peserta didik yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran dan sangat menentukan keberhasilan mereka saat di sekolah. Sama juga dengan sejumlah aspek perkembangan lainnya, kemampuan kognitif pada suatu anak juga mengalami perkembangan tahap demi tahap menuju kesempurnaan. Nah, secara sederhana, kemampuan kognitif ini dapat dipahami sebagai kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks, serta kemampuan untuk melakukan sebuah penalaran dan pemecahan masalah. Nah, dengan berkembangnya kemampuan kognitif anak tadi, dengan begitu akan memudahkan anak untuk menguasai pengetahuan umum yang lebih luas, sehingga anak mampu menjalankan fungsinya dengan wajar dalam interaksinya dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, dengan demikian dapat dipahami bahwa perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan peserta didik yang berkaitan langsung dengan pengertian ataupun pengetahuan. Menurut seorang pakar yaitu Jean Piaget, dia mengklasifikasikan perkembangan kognitif anak terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah tahapan sensori motor, yaitu perkembangan ranah kognitif yang berlangsung sejak bayi sampai usia 2 tahun. Tahapan yang kedua adalah tahapan pre-operasional, yaitu perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu tahapan konkret operasional, yaitu perkembangan yang terjadi pada saat usia 7 sampai 11 tahun. Dan tahapan yang keempat adalah tahapan formal operasional, yaitu perkembangan ranah kognitif yang berlangsung pada usia 11 sampai 15 tahun. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan bahasa siswa.
semua manusia yang normal dapat menguasai bahasa. Dikarenakan sejak lahir manusia tersebut sudah mempelajari bahasa dengan sendirinya. Hal itu terlihat bahwa manusia tidak memerlukan banyak hal untuk bisa berbicara. Orang yang dalam jangka waktu cukup lama dan terus-menerus mendengar pengucapan suatu bahasa, biasanya orang tersebut sudah mampu mengucapkan bahasa tersebut tanpa adanya sebuah instruksi ataupun adanya sebuah rencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi yang akan saya bahas adalah pengaruh dalam belajar. Ada yang tahu nggak apa saja pengaruh dalam belajar? Untuk lebih jelasnya, tonton sampai habis. Oke, lanjut yang pertama yaitu pengaruh dalam belajar. Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan anak didik. Dalam lingkunganlah anak didik hidup dan berinteraksi dalam mata rantai kehidupan yang disebut ekosistem. Saling ketergantungan antara lingkungan biotik dan abiotik tidak dapat dihindari. Itulah hukum alam yang harus dihadapi oleh anak didik sebagai makhluk hidup yang tergolong kelompok biotik. Faktor lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan alami dan lingkungan sosial budaya. Yang pertama adalah lingkungan alami. Lingkungan alami atau lingkungan hidup adalah lingkungan tempat tinggal anak didik dan berusaha di dalamnya. Pencemaran lingkungan hidup merupakan malapetaka bagi anak didik yang hidup di dalamnya. Lingkungan sekolah yang baik adalah lingkungan sekolah yang di dalamnya dihiasi dengan tanaman atau pepohonan yang dipelihara dengan baik. Apotek hidup mengelompokkan dengan baik dan rapi sebagai laboratorium alam bagi anak didik. Sejumlah kursi dan meja belajar teratur rapi yang ditempatkan di bawah pohon-pohon tertentu agar anak didik dapat belajar mandiri di luar kelas dan berinteraksi dengan lingkungan. Kesejukan lingkungan membuat anak didik betah tinggal berlama-lama di dalamnya. Begitulah lingkungan sekolah yang dikehendaki, bukan lingkungan sekolah yang gersang, pengap, tandus, dan panas yang berkepanjangan. Oleh karena itu, pembangunan sekolah sebaiknya berwawasan lingkungan, bukan memusuhi lingkungan. Kedua adalah lingkungan sosial budaya. Pendapat yang tidak dapat disangkal adalah mereka yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk homo socius, semacam makhluk yang berkecenderungan untuk hidup bersama satu sama lainnya. Hidup dalam kebersamaan dan saling membutuhkan akan melahirkan interaksi sosial. Saling memberi dan saling menerima merupakan kegiatan yang selalu ada dalam kehidupan sosial. Berbicara, bersenda gurau, memberi nasihat, dan gotong royong interaksi sosial dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Sebagai anggota masyarakat, anak didik tidak bisa melepaskan diri dari ikatan sosial. Sistem sosial yang terbentuk mengikat perilaku siswa untuk tunduk pada norma-norma sosial, susila, dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Demikian juga halnya di sekolah. Ketika siswa berada di sekolah, maka dia berada dalam sistem sosial di sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah harus anak didik taati. Pelanggaran yang dilakukan siswa akan dikenakan sanksi sesuai dengan jenis dan berat ringannya pelanggaran. Lahirnya peraturan sekolah bertujuan untuk mengatur dan membentuk perilaku anak didik yang menunjang keberhasilan belajar di sekolah. Kedua, yaitu faktor instrumental. Setiap sekolah mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Tujuannya tentu saja pada tingkat kelembagaan. Dalam rangka melicinkan ke arah itu diperlukan seperangkat kelengkapan dalam berbagai bentuk dan jenis. Apapun faktor instrumental yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa antara lain sebagai berikut. Yaitu seperti yang pertama, kurikulum. Nah, kurikulum adalah plan of learning yang merupakan unsur substansial dalam pendidikan. Tanpa kurikulum, kegiatan belajar mengajar tidak dapat berlangsung. Sebab materi apa yang harus guru sampaikan dalam suatu pertemuan kelas, jika belum guru programkan sebelumnya, itulah sebabnya. Untuk semua mata pelajaran, setiap guru memiliki kurikulum untuk mata pelajaran yang dipegang dan diajarkan kepada anak didik. Setiap guru harus mempelajari dan menjabarkan isi kurikulum ke dalam program yang lebih rinci dan jelas sasarannya.
sehingga dapat diketahui dan diukur dengan pasti tingkat keberhasilan belajar mengajar yang telah dilaksanakan, yaitu program. Setiap sekolah mempunyai program pendidikan yang disusun untuk dijalankan demi kemajuan pendidikan. Keberhasilan pendidikan di sekolah tergantung dari baik tidaknya program pendidikan yang dirancang. Program pendidikan disusun berdasarkan potensi sekolah yang tersedia, baik tenaga, finansial, dan sarana dan prasarana. Bervariasinya, potensi yang tersedia melahirkan program pendidikan yang berlainan untuk setiap sekolah. Untuk program pendidikan yang bersifat umum, masih terdapat persamaan, tetapi untuk penjabaran program pendidikan menjadi bagian-bagian, program kecil, bagian, dan subbagian ada perbedaan. Tenaga finansial dan sarana prasarana merupakan biang dari perbedaan itu. Lanjut yang C, yaitu sarana dan fasilitas. Sarana mempunyai arti penting dalam pendidikan. Gedung sekolah misalnya, sebagai tempat yang strategis bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Salah satu persyaratan untuk membuat suatu sekolah adalah memiliki gedung sekolah yang di dalamnya ada ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang dewan guru, ruang perpustakaan, ruang BP, ruang tata usaha, auditorium, dan halaman sekolah yang memadai. Semua bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan anak didik. Selain masalah prasarana, fasilitas juga kelengkapan sekolah yang sama sekali tidak bisa diabaikan. Lengkap tidaknya buku-buku di perpustakaan ikut menentukan kualitas suatu sekolah. Perpustakaan sekolah adalah laboratorium ilmu. Oke, lanjut. Guru juga harus memiliki fasilitas mengajar yang lengkap seperti buku pegangan dan alat peraga. Fasilitas mengajar akan sangat membantu guru dalam menunaikan tugasnya mengajar di sekolah. Oke, selanjutnya yang D, yaitu guru sendiri. Guru merupakan unsur manusiawi dalam pendidikan. Kehadiran guru mutlak diperlukan di dalamnya. Kalau hanya ada anak didik tetapi guru tidak ada, maka tidak akan terjadi kegiatan belajar mengajar sekolah. Jangankan ketiadaan guru, kekurangan guru saja sudah merupakan masalah. Mata pelajaran tertentu pasti akan kekosongan guru yang dapat memegangnya. Itu berarti mata pelajaran itu tidak dapat diterima anak didik, karena tidak ada guru yang memberikan pelajaran untuk mata pelajaran itu. Persoalan guru memang menyangkut dimensi yang luas, tidak hanya bersentuhan dengan masalah di luar dirinya, seperti mampu berhubungan baik dengan warga masyarakat di luar sekolah, dan berhubungan dengan anak didik kapan dan dimanapun dia berada. Tetapi juga masalah yang berkaitan dengan diri pribadinya. Oke, lanjut. Yang ketiga, kondisi fisiologis. Kondisi fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar seseorang. Orang dalam keadaan segar jasmaninya akan berlainan belajarnya dari orang yang dalam keadaan kelelahan. Anak-anak yang tidak kekurangan gizi, mereka lekas lelah, mudah mengantuk dan sukar menerima pelajaran. Menurut Nohi, hal yang tidak kalah pentingnya adalah kondisi panca indera, mata, hidung, pengicap, telinga, dan tubuh. Terutama mata sebagai alat untuk melihat dan sebagai telinga untuk mendengar. Sebagian besar yang belajar manusia yang belajar langsung dengan membaca, melihat contohnya atau model, melakukan observasi, mengamati hasil-hasil eksperimen, mendengarkan keterangan guru, mendengarkan ceramah, mendengar keterangan orang lain dalam diskusi dan sebagainya. Karena pentingnya peranan penglihatan dan pendengaran inilah, maka lingkungan pendidikan formal orang melakukan penelitian untuk menemukan bentuk dan cara penggunaan alat peraga yang dapat dilihat dan didengar. Nah, lanjut yang terakhir yaitu kondisi psikologis. Belajar pada hakikatnya adalah proses psikologis. Oleh karena itu, semua keadaan dan fungsi psikologis tentu saja mempengaruhi belajar seseorang. Itu berarti belajar bukanlah berdiri sendiri, terlepas dari faktor lain seperti faktor dari luar dan faktor dari dalam. Oke, faktor-faktor psikologis yang utama mempengaruhi proses dan hasil belajar anak didik yaitu ada minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan kemampuan-kemampuan kognitif. Yang akan kita bahas pertama yaitu minat. Menurut Slameto, minat
adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. Anak didik yang memiliki minat terhadap subjek tertentu cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap subjek tersebut. Itulah tentang minat. Oke, lanjut ke B, yaitu kecerdasan. Raden Tjahaya Prabu 1986 pernah mengatakan dalam bukunya bahwa didiklah anak sesuai taraf umumnya. Pendidikan yang berhasil karena menyelami jiwa anak didiknya. Yang menarik dari ungkapan ini adalah tentang umur dan menyelami jiwa anak didik. Inteligensi diakui ikut menentukan keberhasilan belajar seseorang. Oke, lanjut ke bakat. Bakat memang diakui sebagai kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau latihan. Bakat merupakan faktor yang besar pengaruhnya terhadap proses dan hasil belajar seseorang. Hampir tidak ada orang yang membantah bahwa belajar adalah bidang yang sesuai dengan bakat memperbesar kemungkinan berhasilnya usaha itu. Nah, lanjut yang D, motivasi. Menurut Mohi Nasution 1993.28, motivasi adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi, motivasi untuk belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong seorang untuk belajar. Penemuan-penemuan penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar pada umumnya meningkat jika motivasi untuk belajar bertambah. Nah, atau E, yaitu kemampuan kognitif. Dalam dunia pendidikan, ada 3 tujuan pendidikan yang sangat dikenal dan diakui oleh para ahli pendidikan, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ranah kognitif merupakan kemampuan yang selalu dituntut kepada anak didik untuk dikuasai, karena penguasaan kemampuan pada tingkatan ini menjadi dasar bagi penguasaan ilmu pengetahuan. Ada 3 kemampuan yang harus dikuasai sebagai jembatan untuk sampai pada penguasaan kognitif, yaitu persepsi, mengingat, dan berpikir. Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi manusia, terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jadi, kesimpulan yang dapat kita tarik yaitu psikologi perkembangan merupakan bagian dari ilmu psikologi yang mempelajari tentang perkembangan setiap individu selama rentang kehidupan. Untuk mengetahui secara detail setiap perkembangan individu, maka perlu mempelajari terlebih dahulu faktor apa saja yang mampu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Secara teori-teori perkembangan mengenai tugas perkembangan serta metode apa yang dapat digunakan untuk menyelidiki dalam psikologi perkembangan itu sendiri. Mengenal tahap perkembangan dapat diartikan sebagai fase atau pembabakan tentang perjalanan kehidupan individu yang diwarnai ciri-ciri khusus atau pola-pola tingkah laku tertentu, serta mempelajari aspek-aspek perkembangan pada individu meliputi perkembangan fisik, inteligensi, emosi, bahasa, sosial, kepribadian, moral, dan kesadaran beragama. Saran yaitu menggunakan strategi pengajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam pelajaran. Siswa dengan kesulitan belajar cenderung berkinerja lebih baik jika mereka terlibat secara aktif dalam pelajaran. Guru dapat menggunakan metode kooperatif dan proyek praktis. Cara mengatasi kesulitan belajar dengan melibatkan siswa ini memerlukan kesabaran dan keuletan guru. Berikut daftar pustaka yang bisa dibaca. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga penjelasan yang dipaparkan dari saya dan teman saya dapat dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.